Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini kita akan melanjutkan seri kebenaran yang akan menjawab tentang apakah saudara dan saya masih bisa berbuat dosa setelah berada di dalam Kristus. Kita akan dibawa pada dua kebenaran, yaitu yang pertama, apakah arti dari kedudukan kita? Kedudukan kita ialah cara Tuhan memandang kita di dalam Kristus. Hal ini termasuk semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi kita di dalam Kristus. Tuhan telah memberikan suatu kedudukan yang sempurna bagi kita di dalam Kristus. Apakah kedudukan kita itu selalu sempurna? Jawabannya adalah iya. Mengapa demikian? Karena kedudukan kita itu didasarkan pada apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita di dalam Kristus. Bukan didasarkan pada apa yang telah kita lakukan, tetapi didasarkan pada apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita di dalam Kristus. Kita berada di dalam Kristus, oleh karena itu Tuhan melihat kita sebagai orang-orang yang sempurna di dalam Dia. Alkitab mengatakan, sebab oleh karena satu korban saja, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan, mereka yang berada di dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 14. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kedudukan saudara dan saya di dalam Kristus. Kita ada dalam kesempurnaan. Lalu kebenaran yang kedua, apakah arti dari keadaan kita? Keadaan kita ialah cara atau perilaku hidup kita di dunia ini. Alkitab menyebutnya sebagai perjalanan hidup. Apakah keadaan kita itu selalu sempurna? Dan jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena hal itu bergantung pada keadaan diri kita yang sebenarnya. Kita adalah orang yang berdosa. Alkitab mengatakan, jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8. Akan sangat membantu dalam kehidupan Kristiani kita saat ini apabila kita memahami bahwa kedudukan kita adalah cara Tuhan melihat atau memandang kita di dalam Kristus. Sedangkan keadaan kita itu adalah perilaku kita ketika kita hidup di dunia ini. Di dalam Kristus kita senantiasa sempurna di mata Tuhan. Namun di dalam diri kita sendiri, kita adalah orang yang berdosa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah ini berarti kita puas dengan terus berbuat dosa? Tentunya tidak demikian. Tuhan ingin agar hidup kita dari hari ke hari sesuai atau berpadanan dengan kedudukan kita di dalam Kristus. Karena kita adalah kudus di dalam Kristus, maka Tuhan ingin agar kita hidup kudus hari lepas hari. Alkitab mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. 1 Petrus 1 ayat 15. Lalu bagaimanakah kita dapat menjadi kudus? Di dalam firman-Nya Tuhan memberitahu kita bahwa kita harus berjalan dengan iman. Kita harus berjalan dengan iman. Artinya apa? Artinya harus mempercayai atau berpegang pada kedudukan kita yang sebenarnya di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengatakan dalam Kolose 2 ayat 6,
Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Nah, berikut ini ada satu rahasia yang besar bagi kehidupan saudara dan saya, yaitu terkait iman terhadap kedudukan kita, itu menjadikannya nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita tahu dan sadar bahwa kita adalah kudus di dalam Kristus, maka sepatutnya lah kita hidup kudus setiap hari. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang kudus di dalam Kristus, maka kita juga akan bertindak dan hidup seperti orang-orang kudus. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, maka sudah sepatutnya lah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita berpegang pada kedudukan kita yang sebenarnya di dalam Kristus, maka Roh Kudus akan menjadikan semua hal itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah akhir dari seri kebenaran di dalam Kristus. Kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang di surga, tolonglah saya supaya dapat melihat bahwa saya telah berada di dalam Kristus. Karuniakan hati yang percaya bahwa saya telah diterima dan kudus di dalam anak-Mu yang Engkau kasih itu. Oleh kasih karunia-Mu, kiranya saya dapat hidup seperti anak-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya telah berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home. Tuhan Yesus memberkati.